Belakangan kalau kita ngelihat Pak Prabowo Subianto ini kelihatannya semakin akrab, semakin mesra begitu ya Ya, dengan PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Terakhir kemarin ketika ada pertemuan Bang Dasko dan juga Prastio Hadi yang juga bertemu dengan Bu Mega, di situ juga ada Mbak Puan dan seterusnya dan bahkan ada kata-kata informasi konfidensial gitu. Wah, ini agak bertanya-tanya juga nih kira-kira apa nih isinya gitu kan. Nah, saya coba diskusikan di kesempatan kali ini. Saya ingin penasaran begini, ketika Pak Prabowo mencoba menggandeng Bu Mega, apakah ini artinya melepas atau tidak melepas Pak Jokowi? Nah, ini yang akan saya coba diskusikan bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Mas Agung, apa kabar, Mas? baik Mas Reno, pemirsa semua. Oke, makasih Mas Agung udah ngulangin waktu di Sama-sama. weekend seperti saat ini. Ah, Mas Agung, ya, jadi langsung saja. Jadi pertanyaan saya begini intinya. Mungkinkah Pak Prabowo itu menggandeng Bu Mega tanpa melepas Pak Jokowi kalau melihat histori antara Pak Jokowi dan PDIP? iya, saya kira sangat mungkin ya. Dan pola ini penting juga bagi semua, bagi presiden secara khusus agar dia bisa menerima masukan secara intensif dari dalam kekuasaan. Itu ada Pak Jokowi dan Pak SBY. Kemudian dari luar kekuasaan ada Ibu Mega di sana. Dan ini Hmm. apa ya, keseimbangan politik, balance of power yang bagus bagi demokrasi kita. Sehingga check and balances itu bisa berjalan optimal dan pada ujungnya rakyat bisa merasakan banyak manfaatnya. Dan kita tahu bahwa membangun, menjalankan pemerintahan ini kan nggak bisa sendiri, Mas Reno. Hmm. Ketika ada banyak ex-presiden tergabung di sana membantu, itu hal positif, konstruktif yang perlu kita endorse untuk bisa terjadi setiap waktu. Dan sampai hari ini, Ibu Mega itu masih di BPIP dan BRIN ya. Kemudian Hmm. Pak Jokowi dan Pak SBY juga di Danantara seperti itu. Jadi masing-masing ex-presiden ini punya tanggung jawab publik yang secara formal resmi itu diakomodir oleh pemerintahan semacam itu. Jadi saya melihat ketika Pak Prabowo mendekat dengan ke Ibu Mega bukan berarti Pak Jokowi dan Pak SBY diabaikan. Begitupun Hmm. sebaliknya ketika Pak SBY dengan Pak Jokowi dirangkul oleh Pak Prabowo, Ibu Mega tidak diabaikan. Jadi saling apa menguatkan, saling membantu satu sama lain sehingga sangat mungkin dan bisa saja dan tinggal nanti ex presiden ini yang akan beradaptasi dengan pola relasi yang baru ini. Karena pada satu momen nanti bisa jadi kalau misalkan ada Watimpres, mau nggak mau Ya. kan harus duduk bareng. Kalau memang Hmm. mereka berkenan tergabung di Watimpres, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi ya, untuk memberikan masukan-masukan strategis secara intensif baik diminta atau tidak ketika memang ada wadah itu. Dan sampai sekarang kan itu belum secara definitif di launching ataupun dideklarasikan oleh presiden seperti itu. Nah, menarik juga ketika kemarin pada saat peringatan Hari Kelahiran Pancasila, duduk satu meja begitu ya, Gibran pun juga bertemu dengan Bu Mega. Betul. Kemudian follow up-nya adalah pertemuan yang tadi saya singgung di awal, ada Bang Dasko, kemudian Menseknek begitu bertemu dengan Ya. Bu Mega dan seterusnya. Nah, ini apakah artinya juga bisa dimaknai bahwa inilah waktu yang tepat begitu? Mungkin Pak Prabowo memaknainya begitu untuk merangkul. Karena kalau kita tahu kan politiknya Pak Prabowo itu kan politik merangkul sebetulnya. Beliau tidak suka politik yang terlalu gontok-gontokan atau bagaimana begitu. Ya, gaduh yang hingar-bingar Mm-mm, tidak mm-mm, nyaman seperti itu dan ketika ada komunikasi Pak Dasko dengan Mas Pras ya ke Tukumar, mm, saya melihat ada arahan PDIP punya kecenderungan akan lebih dominan memainkan peran sebagai mitra strategis Mas Reno. Kalau mm, kemarin kan bisa jadi mitra strategis 50%, mitra kritis 50%. Ini bisa jadi mm. dosisnya 75% sampai 100% Mas Reno. Mitra Apa strategis. yang membuat Mas Agung menduga seperti itu apa? Iya, karena katanya konfidensial, tapi itu Ya. dideklarasikan kepada publik. Ya, pertemuannya diekspos sedemikian rupa yang menurut saya ini prakondisi untuk cipta kondisi PDIP masuk ke dalam koalisi pemerintahan apakah tadi mitra strategisnya Mm, 75% minimal atau bahkan 100%. Karena ini juga berkelindan dengan ekosistem di mana ada banyak menterinya Pak Prabowo yang harus dievaluasi, Mas Reno. Dan ketika mm, ada reshuffle terjadi, otomatis kan pos-pos itu harus diisi. Apakah dari mm, partai yang sama yang di reshuffle atau memang dari profesional, otomatis kan bisa jadi ada celah politik di situ di mana PDIP bisa berpartisipasi baik diminta ataupun tidak, bisa jadi kader-kader PDIP yang mungkin terafiliasi atau bahkan kader utamanya dilibatkan dalam kabinet Merah Putih sebagaimana kita tahu sekarang ada Pak Budi Gunawan di Menko ya. Polhukam, Ibu Sri Mulyani.
di Menteri Keuangan, ada Pak Basuki Hadi Mulyono yang IKN semacam itu. Jadi tiga nama itu kan sedikit banyak afiliasinya ke PDIP ya. Tapi bukan Hmm. kader utama, nggak ada KTA resmi mereka. Dan bisa jadi pola ini akan dilanjutkan lagi ketika memang ada momen reshuffle. Dan ketika ada Hmm. pertemuan Teuku Umar kemarin, mungkin saja salah satu hal konfidensial itu terkait format bagaimana ketika PDIP berkenan bergabung dalam pemerintahan dalam konteks di Kabinet Merah Putih. Apa posnya, apa posisinya, apa kira-kira yang bisa membuat PDIP masuk yang harus didiskusikan oleh Mas Pras, Pak Dasko kepada Pak Prabowo. Dan Hmm. konfidensial saya kira itu. Kalau hal lain kayaknya belum ada yang sekuat itu sejauh ini, Mas Reno. Karena memang beberapa menteri dari Pak Prabowo memang beberapa hari terakhir memang mendapat sorotan begitu ya. Dan Betul. makanya tidak salah kalau kita menduga ada arah ke sana. Berarti konfidensial itu sifatnya mengarah ke negosiasi, bargaining dan lain sebagainya, Mas Agung, Anda menduganya. Persis, jadi format bagaimana koalisi antara pemerintah dengan PDIP ke depan ya, dan ini Hmm. kan juga berkaitan dengan momen Kongres juga. PDIP harus secara definitif membuat semacam sikap politik, kira-kira ke depan seperti apa. Kalau sekarang sebagai mitra kritis dan mitra strategis ini kan masih apa ya, mengambang Mas Reno ya, Ya, ya. tahu kemana arahnya, kemana bandulnya. Tapi makin ke sini saya melihat memang kecenderungan mitra strategisnya lebih kuat. Bisa jadi 75% ke atas lebih banyak untuk mendukung dan menguatkan apa ya sikap ataupun kebijakan yang diambil pemerintah agar tidak diganggu terlalu banyak oleh apakah di parlemen ataukah di luar itu lewat aspirasi publik yang menguat memprotes macam itu. Jadi format itu yang harus didiskusikan dan harus dirahasiakan dulu, tapi menjadi Hmm. tidak rahasia ketika itu terpublish foto-fotonya, baik oleh Pak Dasko, Mbak Puan, semacam itu. Kemudian kita bisa saksikan di semua media sekarang dan konfidensialnya menjadi relatif dan akhirnya kita menemukan Hmm. bahwa ada kemungkinan PDIP bergabung secara full dengan pemerintah dan ini sebagai sebuah alarm juga bagi demokrasi kita dan sinyal kepada publik untuk apa ya menyatukan langkah agar menggantikan peran-peran keoposisian PDIP sehingga ya demokrasi kita tetap berjalan secara on the track lah check and Mhm. balances Pertanyaannya begini, Mas Agung. ya Oke, kemungkinan besar begitu PDIP menjadi mitra strategis dari Pak Prabowo Subianto. ya Di lain sisi, kalau kita melihat, kita ada melihat premis lainnya, Pak Prabowo tidak bisa disangkal bahwa di Pilpres kemarin juga ada peran besar dari Pak Joko Widodo. ya Premis kedua adalah kita tahu bagaimana hubungan antara PDIP dan juga Pak Joko Widodo. Nah, ketika memang PDIP ini coba diajak masuk oleh Pak Prabowo Subianto menjadi mitra strategis, Pak Jokowi apa kabar? ya. Sejauh ini saya melihat Pak Jokowi memang dalam tanda petik tak lagi punya kuasa untuk menentukan 100% ya bagaimana Hmm. format pola koalisi pemerintahan hari ini. Tapi kalau masih punya pengaruh, iya. Pengaruhnya tapi Hmm. tidak sebesar sebelumnya karena semakin ke sini kan beliau juga ya dalam tanda petik belum memutuskan berpartai mana. Terus dalam tanda Hmm. petik terus mendapat serangan bertubi-tubi dari beragam macam kelompok. Sedikit banyak ini melemahkan dan butuh direspon juga oleh Pak Jokowi sehingga ketika bicara lebih luas, lebih strategis Hmm. untuk mengelola koalisi besar, koalisi Indonesia Maju Plus itu ya mau nggak mau fokusnya adalah ke Pak Prabowo. Dan ketika ada opsi di mana Ibu Mega harus masuk ataupun tetap punya kecenderungan condong ke pemerintahan Pak Prabowo hari ini ya Pak Jokowi dalam posisi menerima Mas Reno. Tidak ada opsi lain Hmm. selain itu dan mau nggak mau Pak Jokowinya yang harus beradaptasi sebagaimana Pak SBY, sebagaimana Ibu Mega juga ketika harus dirangkul bersama-sama oleh Presiden Prabowo karena ini bukan lagi kebutuhan Presiden Prabowo tapi kebutuhan publik yang membutuhkan masukan dari banyak sisi tadi dari seluruh para presiden dan saya kira Pak Prabowo juga ingin ada semacam legacy baru dibanding presiden-presiden tadi ya yang lain Hmm. bahwa Hmm. Hmm. beliau inginnya dianggap sebagai pemersatu para presiden. Beliau ingin dianggap bisa berkomunikasi ke semua presiden karena memang beliau tidak punya cerita yang tidak tuntas dengan semua presiden tadi. Dengan Pak SBY Hmm. bagus ceritanya, dengan Pak Jokowi apalagi, dengan Bu Mega juga demikian. Jadi hanya beliaulah sekarang presiden yang bisa berkomunikasi ke semua presiden tanpa ada Hmm. batasan, tanpa ada halangan, malah banyak modal
apa ya, modal dasar untuk bersatu dengan semua. Jadi kalau menurut saya ketika beliau dengan mudah berkomunikasi dengan PDIP, Ibu Mega, kemudian Hmm. mengirimkan delegasi ke Tukumar, itu bukti bahwa beliau punya modal politik yang besar dibanding presiden-presiden lainnya untuk membuat persatuan nasional itu benar-benar terejawantah secara utuh, bukan lagi sebatas wacana seperti itu. Oke, kalau misalkan memang betul nantinya PDIP akan betul-betul merapat seperti dugaan Mas Agung, seperti yang Mas Agung bilang tadi, bagaimana kemudian pertanyaan saya dengan partai-partai lain di luar Gerindra yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus begitu? Karena misalkan, misal ada reshuffle, kemudian yang seharusnya bisa diisi orang dari Partai Kim, kemudian ketika ada PDIP masuk, bisa jadi orang PDIP lah yang ditaruh di situ. Nah ini bagaimana Mas Agung melihat dinamika di internal koalisi Indonesia Maju Plus kalau PDIP masuk? Ya, ini konsekuensi logis dari koalisi besar yang didesain oleh pemerintahan Pak Prabowo ya, sehingga Hmm, memang dinamika itu akan mengemuka ketika ada pengurangan jatah atau posisi Mas Reno. Dengan sendirinya pasti adalah tarik-menarik, adalah keramaian hingar-bingar yang mengemuka. Tapi saya yakin dan percaya format dan formulasi kerjasama koalisi di sana mesti sudah dirumuskan dan akan disesuaikan dengan peran masing-masing dan kontribusinya. Kalau misalkan ada kader-kader partai dalam Kim Plus yang memang kurang maksimal, ya pilihannya diganti. Tapi kan pemikirannya akan diganti oleh kader mereka. Tapi ketika ya, PDIP masuk, ternyata tidak sesederhana itu. Kalau menambah posisi baru kan jadi repot karena ada ya, publik terkait efisiensi kan. Pas yes. pasti presiden akan menghadapi serangan yang luar biasa. Katanya efisiensi kok nambah posisi baru lagi seperti itu. Jadi mau nggak mau Hmm, posisi yang agak rentan ini sebenarnya kalangan profesional Mas Reno. Ya kalangan ya. profesional, kemudian kalangan-kalangan Supaya tidak membuat sakit hati partai lainnya ya. iya, kalangan relawan, ya, Iya, ya. kalangan ormas. Ini patut patut hati-hati dan diduga bisa dengan mudah digantikan oleh teman-teman partai. Kalau dengan teman-teman partai ini nanti urusannya panjang, nggak selesai. Tapi kalau dengan profesional, ormas, relawan, bisa lah dikondisikan, apa, disepakati gatuk kan dengan posisi yang lebih apa istilahnya Ya. ya, setara tapi juga kompensasinya besar semacam itu Hmm, hmm. katakanlah komisaris misalkan atau duta besar atau apalagi yang membuat ya teman-teman yang di reshuffle tadi tidak merasa ditinggalkan sendiri tapi Ya paling tidak komisaris cukup lah Mas Agung biar wamen-wamen itu nggak rangkap jabatan gitu loh. Ya nggak? itu sih yang Iyalah. penting posisinya Mas Reno ya. Tapi kalau partai Eh, pun diganti memang kader ini memang parah banget kerjanya. Memang nggak bisa hmm, lagi hmm, ditolong ya. Jadi memang hmm, harus hmm, diganti daripada jadi masalah dan beban. Apalagi yang disodorkan nama-namanya kurang berkualitas, ya mending hmm. ambil dari partai lain yang lebih baik seperti itu orangnya. Oke, kabar baik sebetulnya ketika Pak Prabowo bisa menarik Ibu Mega, menggandeng Ibu Mega tanpa melepas Pak Jokowi dan Pak SBY. Ini sebenarnya kabar baik. Tetapi apakah ini kemudian dia jabantakan dalam arti PDIP dapat sesuatu begitu di era Prabowo Subianto? Itu yang kita nantikan bersama. Konfidensialnya secara substantif ini yang kita nantikan. Kalau pertemuannya udah nggak rahasia lagi kelihatannya ya, Mas Agung Iya, ya. Mas betul. Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Terima kasih sudah Sama-sama bergabung Mas bersama kami dan Reno. juga berbagi sudut pandang. Dan saudara itu tadi adalah analisis dari Mas Agung Baskoro dan juga saya juga memberikan beberapa pertanyaan. Nah, kalau menurut Anda, saudara, bagaimana melihat Pak Prabowo Subianto menggandeng dalam tanda kutip Ibu Mega tanpa melepas Pak Jokowi dan juga Pak SBY ini Anda berpikirnya seperti apa? Dan mungkinkah PDIP masuk ke dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto? Saya tunggu komentar Anda di kolom komentar. Sampai CTV.